Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk sobat semuanya, sobat anxiety psikosomatis di channel Mas Agus Weber. Ya, pada kesempatan kali ini saya menjawab komentar dari teman-teman yang mungkin belum saya sempat jawab melalui komentar, ya, yang memang banyak ditanyakan ya, buat teman-teman yang mungkin sudah lama menderita anxiety psikosomatis ya, yang namanya kelingan itu juga merupakan salah satu dari 1001 sensasi yang dirasakan saat kita menderita anxiety psikosomatis. Nah, masalah kelingan ya pada tahap fase akhir itu memang masih dirasakan. Memang yang namanya anxiety psikosomatis yang paling dirasakan paling lama ya, yang dirasakan paling lama hilangnya itu adalah kelingan ya. Karena kelingan ini merupakan sensasi yang sebenarnya pondasi atau sensasi dasar yang rata-rata penderita anxiety psikosomatis merasakannya ya. Dulu saat terkena anxiety psikosomatis awal sekali, teman-teman mungkin masih ingat, awalnya juga sebenarnya sudah merupakan sinyal, yaitu kelingan ya. Agak ada semacam mata kabur ya, ngos-ngosan seperti itu. Begitu juga saya, teman-teman, sudah sekian tahun terbebas dari GERD ya, sudah terbebas dari anxiety, kecemasan khususnya, tapi masih ada rasa sensasi yang saya rasakan, yaitu kadang kelingan ya. Nah, kelingan pada penderita anxiety psikosomatis ini memang beda dengan kelingan yang dirasakan oleh teman-teman yang masih sehat normal ya. Dari teman-teman yang mereka tidak menderita anxiety psikosomatis, biasanya kelingan ini disebabkan karena kecapean ya, dehidrasi, lalu kepanasan ya. Itu mereka terkadang merasakan kelingan juga, tapi kelingan yang dirasakan oleh penderita anxiety psikosomatis ini memang sulit dijabarkan. Antara pusing, kelingan, kelelahan. Kalau saya bisa merefleksikannya, teman-teman ya, rasa kelingan ini sebenarnya seperti ada satu kekosongan pada area sini ya, yang sebenarnya terjadi karena beberapa hal. Bisa karena anemia, ya, bisa karena kurangnya pasokan oksigen. Setelah saya sekian lama terkena anxiety psikosomatis, yang susah disembuhkan adalah kelingan ya, tiba-tiba kelingan. Waktu kelingan itu datang ya, biasanya disertai dengan mata agak burem, kabur ya, pandangan agak kabur, disertai dengan keringat dingin juga, disertai dengan ngos-ngosan, nafas pendek. Sebenarnya dari situ sebenarnya awal dari kelingan itu terjadi, teman-teman ya. Karena penyebabnya satu, makanan yang kita makan itu masih belum bisa dicerna secara metabolisme dengan bagus, sehingga vitamin, mineralnya itu pun juga belum terserap secara maksimal. Makanya biasa orang yang ketika dia makan sulit dicerna, biasanya mereka terjadi anemia. Nah, gejala anemia memang salah satunya badan lemas, ya, detak jantung mulai menurun, ya, sehingga pasokan
oksigen ke dalam otak berkurang sehingga terjadi keliengan, hampir seperti kehilangan kesadaran teman-teman ya. Kalau orang normal, banyak saya lihat ya ketika dia kecapean, ketika dia darahnya rendah atau anemia bisa semaput, ya, bisa tidak sadarkan diri. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, keliengan ini bisa juga disebabkan karena banyaknya asam lambung yang menghasilkan gas di dalam lambung kita sehingga lambung kita membesar, lalu menekan paru-paru dan menekan ke bagian jantung, sehingga kinerja jantung dan paru-paru itu sendiri juga menurun. Padahal yang namanya paru-paru berfungsi untuk menghirup udara, oksigen yang dimasukkan ke dalam yang diangkut dalam darah melalui pompaan jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh, di mana oksigen ini juga tidak sampai ke otak secara penuh, sehingga menyebabkan keliengan ya, karena pasokan oksigen di otak berkurang. Itu dua masalah pokok yang sebenarnya yang menjadi penyebab keliengan, teman-teman. Nah, rata-rata ketika sudah kita merasakan tidak nyaman dari keliengan itu sendiri, ditambahi dengan panik. Ketika kita sudah panik, energi bahkan akan terkuras sampai habis, menjadikan energi kita banyak terkuras di situ, gitu teman-teman, sehingga menyebabkan diri kita lemah, ya, menyebabkan diri kita gemetar, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kondisi saat kita makan juga bisa menjadi penyebab keliengan. Kenapa? Karena ketika kita makan, yang mana makanan itu bisa menyebabkan kondisi asam lambung kita terpicu dan naik, itu juga akhirnya nanti bermuaranya ke lambung yang tinggi, menyebabkan desaan di paru-paru dan menyebabkan kinerja jantung kita berat. Yang sama juga nanti akhirnya pasokan oksigen dalam sel otak kita berkurang. Jadi memang penderitaan sensitif psikosomatis ketika masih merasakan keliengan, intinya di situ ada satu pasokan oksigen dan pasokan nutrisi, vitamin, mineral, dan sebagainya dalam tubuh kita itu tidak bisa mensuplai sel-selnya. Seperti itu teman-teman ya. Karena kalau saya cermati, memang keliengan itu muncul pada saat-saat seperti itu, ketika kita makannya kurang, ya kurang makan, hingga akhirnya lemas, ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi keliengan ini bukan suatu masalah yang perlu ditakuti. Memang kalau kita tidak bisa memahami itu, ya, dan membiarkan itu, apalagi ketika kita kena anemia, kita tidak memperhatikan itu, ya, sehingga tekan darah kita rendah, ya, darah kita rendah bisa menyebabkan keliengan dan bisa menyebabkan pingsan, seperti itu. Memang semuanya ketidaknormalan pada tubuh kita ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ya. Tapi intinya teman-teman, kalau hanya sekedar sensasi keliengan, ya, pada penderita anxiety psikosomatis yang sudah bertahun-tahun, tidak perlu khawatir, ya. Yang penting ketika kita darahnya rendah, makan yang cukup dengan protein, makan yang cukup dengan multivitamin, ya, mungkin ditambah suplemen tambahan, ya, vitamin D, vitamin B12, magnesium, zinc, dan sebagainya.
Itu perlu teman-teman. Jadi kita memahami tentang keliengan ya pada penderita anxiety psikosomatis ini, memang kita harus sadar diri sendiri. Kenapa kok bisa keliengan? Kenapa kok bisa seperti ini lagi? Memang untuk menseimbangkan tubuh kita itu tidak seotomatis dulu ya, waktu kita belum terkena anxiety ataupun GERD ya. Semuanya lambung normal, menyerap makanan normal, walaupun makanannya tidak begitu, nutrisinya tidak begitu tercukupi ya, tapi kalau lambung kita normal, menyerap energi ya, bisa untuk metabolisme, kita tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita ingat, kita adalah penyintas GERD dan anxiety, di mana semua metabolisme dulunya sempat terganggu, dan bahkan ada beberapa organ yang terganggu, mulai dari organ yang penting sampai dengan syaraf ya, dari hormon juga terganggu. Di situ kita harus benar-benar bisa memahami, oh iya, ketika munculnya sensasi seperti ini disebabkan karena ini. Ketika munculnya sensasi begah karena permasalahan seperti ini, seperti itu. Jadi kita harus paham dengan itu teman-teman ya. Setiap penyebab dari sensasi yang keluar, kita harus sudah paham. Karena apa? Saya sekian lama menderita GERD, anxiety, dan asam lambung yang tinggi. Ketika sensasi itu datang, saya harus bisa benar-benar, oh ini nanti penanggulangannya seperti ini ya. Contohnya aja seperti ini. Ketika saya tiba-tiba panik, badan dingin ya, keringat dingin keluar ya, nafas ngos-ngosan ya, saya biasanya cepat-cepat minum air hangat untuk menstabilkan suhu tubuh. Ketika air hangat saya minum ya, atau mungkin makan makanan yang mengandung nutrisi yang bagus untuk tubuh kita seperti protein ya, itu nanti tubuh kita akan kembali suhunya normal kembali ya. Seperti itu saya. Biasanya kalau saya kambuh seperti itu paling lama ya 1/4 jam ya, udah kembali normal lagi, seperti itu. Jadi itu teman-teman yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Masalah keliengan, teman-teman tidak perlu khawatir. Memang ya seperti itu rasanya penderita anxiety psikosomatis ini merasakan kesehariannya. Kalau kita bisa stabil memelihara keseimbangan dari kondisi fisik dan psikis kita, insya Allah semuanya bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Masalah keliengan, tidak perlu khawatir ya. Jangan lupa subscribe-nya, share videonya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, di mana setiap video saya yang terbaru nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.